Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Izin saya Julham untuk menjawab pertanyaan Ibu pada forum 10.2. Pertanyaan Ibu terkait dengan jika pelaksanaan audit pengendalian internal diidentifikasi adanya masalah terkait segregation of duties atau pemisahan tugas, penerapan apa yang harus dilakukan di Departemen Pembelian dan apa risiko yang terkait hal tersebut untuk kemudian prosedur audit apa yang sesuai. Nah, izin Bu, pemisahan tugas di Departemen Pembelian khususnya itu memiliki risiko-risiko yang potensial terjadi jika tidak terjadi pemisahan tugas dan tanggung jawab. Yang pertama itu terkait risiko kecurangan dan penyalahgunaan wewenang tentu saja. Nah ini karena proses dari permintaan, persetujuan hingga pembayaran bisa dilakukan oleh satu orang saja. Nah ini akan mengakibatkan adanya pengeluaran inventory yang fiktif ataupun pembelian barang yang tidak sesuai dengan perencanaan, atau bisa disebut bisa juga terjadi pembelian fiktif. Kemudian risiko kesalahan yang kompleks, dan ini cukup kesalahan kerja yang kompleks dan sulit untuk teridentifikasi dan terdeteksi karena yang bersangkutan telah mengetahui bagaimana pola kerja di Departemen Pembelian tersebut sehingga dia tahu celah-celah mana yang harus dia tutupi. Nah, kemudian adanya risiko kepentingan yang tentu saja ini terkait dengan vendor yang akan memasok barang pembelian, kemudian juga akan berdampak pada proses pembayaran. Kemudian ini juga terakhir terkait dengan risiko ketidakefisienan dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan regulasi eksternal seperti prinsip GCG yang salah satunya transparansi, kemudian di akuntabilitas. Nah, terkait hal tersebut, proses audit yang dapat dilakukan dengan pertama, auditor harus memahami dulu alur proses bisnis yang ada di tempat auditinya, mulai dari alur proses pengadaan hingga proses pembayaran yang ada di departemen tersebut. Auditor bisa melakukan walkthrough proses pembelian untuk mengetahui bagaimana proses tersebut berjalan. Kemudian untuk melakukan peninjauan, evaluasi, review dokumen-dokumen yang ada. Ini untuk melihat bukti-bukti seperti faktur, penawaran dari vendor, persetujuan, permintaan pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian dari dokumen-dokumen tersebut, auditor dapat melakukan pengujian atau test of control yang dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan tersebut terkait dengan transaksi tersebut. Lalu tidak lupa dengan wawancara pada staf atau personil yang ada di Departemen Pembelian tersebut. Lalu bisa dilakukan dengan analisa tren data dari transaksi-transaksi yang ada di Departemen Pembelian tersebut. Lalu terakhir, menilai potensi-potensi yang berdampak pada risiko finansial perusahaan dan kemungkinan adanya risiko fraud di Departemen Pembelian tersebut. Mungkin demikian Bu jawaban dari saya. Terima kasih.